الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Allah menyampaikan wadkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Ingatlah tentang nikmat yang Allah limpahkan kepada kalian ketika dulunya kalian itu dalam kondisi bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum. Allah yang menjadikan hati kalian itu lembut di antara hati-hati yang lainnya. Fa asbahtum. Lalu kalian itu dengan nikmatnya menjadi bersaudara. Maka disinilah kita akhirnya paham bahwasanya nikmat persaudaraan itu merupakan sebuah nikmat yang langsung diintervensi oleh Allah. Allah yang menurunkan nikmat itu, Allah yang menumbuhkan nikmat itu kepada manusia. Di mana manusia kalau bukan karena keimanan, mereka pasti akan saling memusuhi, mereka saling berkonflik, dan mereka saling bertikai. Tapi karena iman, orang itu punya alasan untuk saling bersaudara. Sampai kita mendapati Allah menyampaikan fa'asbahtum binikmatihi, karena nikmat Allah. Binikmati ikhwana, kalian itu menjadi hamba yang saling bersaudara. Berarti disinilah kita paham, spiritnya kitabullah itu adalah mempersaudarakan. Dan spiritnya tentang sunnah itu adalah bagaimana kita saling menyayangi karena Allah. Dan Allah itu paling senang kalau Allah dijadikan alasan kita untuk mencintai manusia di atas orang yang beriman. Ya. Allah paling senang kalau Allah itu selalu menjadi alasan orang saling mencintai semata-mata karena mereka menyandarkan kecintaan itu semata-mata karena Allah semata yang menjadikan mereka saling mencintai. Ya. Makanya akhirnya kita menjumpai dan kita mendapati, ya, bagaimana Allah itu kalau sudah mendapati hati manusia, sudah tumbuh rasa cintanya kepada saudaranya, maka Allah menyuruh malaikatnya. Sebagaimana yang kita dapatkan, ada seorang laki-laki yang akan menjeri saudaranya di satu kampung yang lain. Allah lalu memerintahkan malaikat untuk mengawasi jalannya. Maka ketika mendatanginya, malaikat itu bertanya, mau kemana kamu? Laki-laki itu berkata, saya mau menemui seseorang di kampung ini. Malaikat bertanya, apakah kamu mendatangi laki-laki ini di kampung ini karena kamu mendapatkan kenikmatan sesuatu darinya? Tidak. Tetapi saya mendatanginya semata-mata karena saya mencintainya dia karena Allah. Maka malaikat lalu berkata, sesungguhnya fa ini Rasulullahi ilaika. Dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang Allah perintahkan aku untuk mengawasi jalanmu ketika kamu ingin bertemu saudaramu di kampung ini semata-mata karena Allah. Dan Allah mengatakan, Allah itu menitipkan pesan kepadaku. Allah itu jatuh cinta kepadamu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah. Jadi Allah itu paling senang kalau namanya dijadikan alasan orang saling bersaudara. Ya. Dan Allah paling senang kalau nama Allah itu dijadikan kita untuk saling mencintai di dalam kehidupan ini. Ketika mereka beriman sama Allah, ketika mereka sujud kepada Allah, ya udah kita beriman, kita mencintai dia. Karena dia punya iman yang sama dengan kita. Dan itu menjadi alasan besar untuk mereka saling mencintai. Walaupun setan terkadang menghadirkan 1000 alasan untuk berpisah, tapi orang-orang ini yang terpilih hatinya yang penuh dengan rahmat, mereka memiliki 1500 alasan untuk tetap bersama. Salah satunya yang paling besar alasannya adalah karena orang itu beriman, saya mencintai dia. Selesai. Sehingga akhirnya mendapati disitulah kita memahami betapa besarnya keagungan cintanya Allah kepada mereka yang saling mencintai karena Allah. Agama ini tuh agama yang menenteramkan karena memberikan aura dan memberikan atmosfer kerukunan antara orang yang beriman. Jadi kalau ada rukun tetangga, rukun warga, sunnah itu rukun antara sesama manusia. Makanya kita menjumpai bagaimana sunnah itu kalau kita telusuri satu persatu, kita akan dapati bahwasanya message-nya, pesan dalam setiap perintah sunnah itu message-nya satu, memberikan rasa cinta kita kepada saudara kita, tidak melukai, tidak menghujat, tidak membuat dia kecewa, yang menjadikan kita tidak lagi saling mencintai. Makanya kalau jujur, Ustadz, mau Ustadz sunnah atau Ustadz wajib, apapun lah,
Kalau dia jujur berinteraksi kepada hadis-hadis Nabi tentang masalah sunnah, tentang masalah periwat, tentang masalah bermuamalah, kita akan menjumpai semua yang ada di dalam sunnah itu. Intinya satu, bagaimana menjadikan kita saling bersaudara. Kita diperintahkan untuk ngomong yang baik. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, diem. Supaya kita tidak melukai teman kita. Dan teman kita punya alasan mencintai kita karena kita tidak melukainya dengan kata-kata kita yang pedas. Kita menjumpai saudara kita malah punya aib, punya dosa. Allah itu nyuruh kita, kalau kamu tahu saudaramu punya aib itu ya kamu diem, udah tutupin aja. Masya Allah ya. Padahal saudara itu sedang bermaksiat sama Allah. Tapi Allah sendiri yang justru mengatakan sama orang yang melihat aib itu, kamu diem. Kenapa? Karena kalau saudaramu, kamu buka aibnya, pertama, aku sendiri, kata Allah, yang akan membuka aibmu, dan itu akan melukai hatinya, dan akhirnya kalian gagal untuk saling mencintai. Sampai ketika kita mendapati, sebagaimana kita juga mendapatkan ini di dalam buku halaman 399, sampai urusan kita di dalam sholat, mengatur indahnya sholat kita ketika melakukan sholat berjamaah, itu pun tidak lepas dari sebuah pesan supaya kita tetap saling bersaudara. Makanya dikatakan aqimus sufuf wa hadu bainal mandakib wa sudul khalal waliyan bi aidi ikhwanikum wala tadaru furujatul syaitan wa man sallahu safallahu wa sallahullah wa man qata'a safa qata'ullah. Makanya dikatakan tutupi celah-celah kosong, lunakkan tangan kalian terhadap saudara-saudara kalian. Jangan biarkan tempat terbuka untuk setan. Barang siapa yang menyambung shaf, Allah menyambung dia dengan rahmat. Dan barang siapa yang memutuskan shaf, niscaya Allah yang akan memutuskan dari rahmat. Terus sampai urusan kita, sholat pun diatur supaya kita secara penampilan itu dan penampakan itu betul-betul kita itu saya kayak saudara. Tidak ada jarak, ya, tidak ada rasa sungkan. Sampai Rasulullah mengatakan wasudul khala, tutupi celah itu, jangan ada celah. Kenapa? Supaya ya Islam itu tidak ada kasta, Islam itu tidak ada golongan, dan Islam itu bersaudara. Siapapun kalau sudah masuk shaf salat, semuanya itu hamba Allah dan dia bersaudara. Itu sampai urusan shaf salat. Di sisi yang lainnya kita disuruh ngasih hadiah. Kenapa sih kita disuruh hadiah? Supaya memberi rasa cinta. Kita disuruh untuk saling mengunjungi. Murid mengunjungi gurunya, ya. Ataupun muslim menjenguk muslim yang lainnya. Itu kenapa? Untuk membangun rasa cinta. Sampai kita diberitahu oleh Rasulullah, amalan yang paling besar itu apa? Amalan ketika memberikan kegembiraan kepada muslim. Disebut dengan amalan yang besar itu. Amalan pahalanya gede. Itu kenapa? Supaya kita tetap memiliki alasan. Saudara kita itu punya alasan cinta sama kita ketika kita memberikan kegembiraan pada hatinya. Sampai urusan ketika kita bertamu, dhiyafah. Ya. Ibu-ibu tahu di Aroyan? Kalau kita dhiyafah, kalau kita sedang bertamu, maka ketika kita dihidangkan oleh sahibul bait, maka tidak boleh bagi kita mengambil hidangan itu sekaligus dua. Kenapa? Karena teman kita bisa jadi akhirnya dia yang asalnya mau ngambil, gara-gara kita ngambil dua, akhirnya dia tidak jadi ngambil dan tersakiti. Ya Allah, saya juga pengen cicipin makanan itu, tapi dia sudah ngambil dua. Loh, sampai urusan kita dhiyafah mengambil makanan pun. Ternyata pesannya apa? Pesannya supaya tidak nyakitin orang. Sampai kita menjumpai bagaimana kita mendapatkan kita berdua, bertiga, lalu yang satu berbisik-bisik dengan yang satunya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena menyakiti yang satunya yang tidak tahu apa yang dibisikkan di antara keduanya. Insya Allah. Sampai urusan kita makan, masak kambing, sampai kita urusan masak kambing ataupun masak apapun, kata Nabi fa'aksar maraqah, perbanyak itu kuahnya supaya tidak menyakiti tetangga. Ini kalau saya terangkan semua hadis-hadis ini tidak akan ada habisnya itu. Ini jelas loh, gamblang nih. Sebagaimana
terangnya matahari hari ini menyinari semua tempat kita. Terang ini, sunnah itu mempersaudarakan gitu. Sampai urusan hal-hal kecil pun dibangun supaya kita memiliki alasan untuk mencintai. Loh kok sekarang akhirnya sunnah dijadikan alasan untuk membenci? Piye? Lalu dengan bermodal LC kita ngajak umat untuk saling membenci, saling menghujat, saling mencela dengan titel LC kita gitu. Padahal jelas di sini kita mendapati gitu bahwasanya semua perkara yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah membangun persaudaraan kepada kita. Kata dalam riwayat Abu Dzar, ya Abu Dzar idza tabakhta maraka fa aksir, ya Abu Dzar, kalau kamu memasak maka perbanyaklah kuahnya. Kalau kamu diundang, ke dalam riwayat Abu Hurairah, kalau kamu diundang walimah maka datanglah. Kata Rasulullah, jangan saling mencela. Kita juga mendapati saling memberikan hadiah. Barang siapa yang nengok saudaranya ketika sakit, itu semuanya dengan satu pesan, supaya kita tetap bersaudara. Karena yang menjadikan kita bisa memiliki hati yang penuh dengan rasa cinta itu, yaitu adalah Allah.